Di mana? NCC, RCC, dan LCC, dokter. Di Februari 2025. VSD-nya VSD apa kok vegetasinya bisa di aorta? Hah? Nggak ada yang bantu dia ya? Struktural? Apa istilahnya? Karpet 1 atau 2 dok? Terserah. Karpet 1 mengikuti laporan pagi di divisi UPA dokter. Karpet 2 dengan dokter Meli mengikuti KB dokter. Karena KB struktural kongenital karena mengundang imaging kan nanti untuk pasien kongenital dengan karpet 2 dokter. Siapa yang tahu pasien ini dulu? Siapa karpet 1? Ada Naufal dokter yang jaga. Kenapa vegetasinya bisa di aorta? Kan VSD. Saya dokter dengan Naufal karpet 1 izin urun rebuk. Jadi pasien ini dengan VSD DCSA dokter. Saya udah pasien ini dengan VSD DCSA di mana lubang dari VSD-nya ini berada tepat di bawah dari katopulmonal dan juga aorta, sehingga salah satu banyak di sumber literatur itu menyebutkan bahwa VSD DCSA akan berisiko tinggi untuk terjadi regurgitasi pada katup aorta dan juga hingga perforasi dan juga ruptur sinus falsafah. Oke, Isi tahu. Terus waktu itu dilakukan pemberian antibiotik, terus kemudian pulang pasiennya. Februari 2025. Terus selama Februari sampai dengan dia operasi, apa yang terjadi? Dia operasi kapan? Operasi pasiennya di bulan Oktober 2025. Di operasi di Oktober, kemudian pasien pulang hanya membaik sekitar 1 minggu, kemudian pasien mengalami sesak kembali dokter. Gimana? Setelah operasi di Oktober 2025, pasien pulang dan hanya sekitar 1 minggu kondisi membaik dan pasien kembali ada keluhan sesak dokter. Kemudian ada batuk juga. Pos operasi pasien juga mengeluh sempat ada batuk dengan bercak darah. Kemudian pasien kontrol dan dilakukan TTE. Kemudian juga dilakukan TEE juga. Dan setelah TEE di bulan Februari pasien juga mengeluh sesaknya semakin bertambah dan juga ada batuk darah. Oke, jadi apa yang analisis kamu apa? Apa yang terjadi? Pasien kan sudah dioperasi, harusnya bagus. Tapi kenapa dia masih mengalami perburukan terkait itu? Operasinya diapakan saja? ASD closure, repair struktur sinus falsafah, ASD creation. Apa yang terjadi? Kenapa ada perburukan? Mungkin kemungkinan pertama ada infeksi dokter. Kalau pertimbangan pertama, kalau yang kedua berkaitan dengan riwayat operasinya terkait apakah ada gangguan struktural kembali dari riwayat dari operasinya dokter. Apa gangguan strukturalnya? Pada kasus ini ruptur sinus falsafah dokter. Pemeriksaan fisik yang kamu temukan apa terkait dengan kelainan tersebut? Dari pemeriksaan fisik saya menemukan ada murmur di sistolik murmur di linea parasternales sinistra dokter, di SIC SIC 4 marka apex juga, dan di sistolik murmur di linea parasternales destra di SIC 2. Jadi yang diastolik murmur itu karena apa? Yang sistolik murmur itu karena apa? Untuk yang sistolik murmur mengarah pada MR dokter. Kemudian untuk yang diastolik murmur di SIC 2 linea parasternales destra mengarah ke AR. Jadi ada AR, ada MR. Murmur sistolik grade 3/6 SIC 45 LPS sinistra.
MR. Carvalhosign itu apa ya? Untuk membedakan MF dengan TF. Siapa? Eta. Tak. Kamu seangkatan kan? Gitu. Gimana membedakan MR dan TR bisingnya? Nggak ngerti pas. Nggak ngerti. Oke. Apa siapa lagi seangkatanmu yang ada di sini? Dengan dokter Salsa, dokter. Salsa. Ya, Salsa. Gimana membedakan mitral regurgitasi dan tricuspid regurgitasi bisingnya? Pertama mungkin dari lokasinya, dokter. Oke. Kalau dari mitral regurgitasi berarti dia berada di linea parasternalis sinistra. Sedangkan kalau TR Linea parasternalis sinistra itu di mana? di sternum tarik. Oh, jadi kalau mitral regurgitasi di linea parasternal sinistra. Tricuspid. Tricuspid apa? Mitral. Terus kalau yang mitral berada di linea axillaris anterior di daerah apex. Di apex. Terus kalau Carvalhosign itu apa? Membedakan antara tricuspid regurgitasi dengan PSD. Oh, bedanya gimana? Nggak usah bisik-bisik. Kita kan mau belajar bareng, gimana? Ini nggak ada hemodinamik lab lagi ya? Bulan depan? Nggak rutin? Harus rutin mestinya ya. Hemodinamik lab itu basic untuk pemeriksaan. Kalian tahu buku pemeriksaan fisik yang kalian pelajari apa? Yang hijau, jus. Hijau. Oke, yang zaman saya kuning. Oke, saya fotokopiannya ya. Tapi nggak boleh fotokopi kan? Apa? Bukumu kamu baca nggak buku itu? Enggak, belum. Tapi udah punya. Ada. Dibaca ya. Buku pemeriksaan fisik wajib. Harus tahu lah, masa membedakan TR dan MR nggak tahu, ya kan? Oke, jadi Carvalhosign bedanya gimana? Antara tadi kamu bilang tricuspid regurgitasi sama VSD? Mungkin dari fase ekspirasinya, dokter. Kalau saya tidak terbalik, Carvalhosign itu lebih nyari saat ekspirasi ya. Pada TR tuh katanya. Saya aja di sini dengar apa yang dia bisikin. Sorry ya yang untuk level chief karena memang diskusinya lebih ke arah pemeriksaan fisik. Karena kalian nggak paham pemeriksaan fisik, nggak ngapain harus pakai pemeriksaan penunjang yang lain gitu. Karena kalian memilih pemeriksaan penunjang berdasarkan Anda curiga pemeriksaan fisik, anamnesisnya mengarah kemana. Wajib ini, nggak boleh salah di pemeriksaan fisik ini. Oke, jadi Anda curiga pasien ini aortic regurgitasi sama tricuspid regurgitasi. Ya, dari pemeriksaan fisikmu loh. Pasien ini berarti masuk dengan kongesti terkait pasien post-op yang menjalani VSD closure dan repair sinus falsafa. Ini pemeriksaan di UGD ya? Kemudian ada kongesti, ada cranial swishing. Asumsi saya kamu mencurigai ada infeksi paru. Oke. Terus bisingnya diastoliknya grade 2/4. Kenapa tensinya cuma 115/31? Oke, dokter. Dengan AR
untuk pemeriksaan patognomisnya white pulse pressure ya dokter. Jadi tekanan nadi dari sistolik dan diastolik jaraknya jauh dokter. Itu kamu tensi pakai apa? Tensi otomatis dokter. Oke, berarti kamu mungkin kalau kamu pakai manual ini bisa jadi 0. Karena tensi otomatis sering sekali dia nggak pernah bisa mencapai 0. Tapi kalau dulu kita punya tensi manual 115, mungkin bisa diastoliknya sampai 0. White pulse pressure ya, yang itu menandakan severitas AR. Oke, elevated CVP. Naik. Kok naik? Turun, sorry. Ini tanda-tanda apa ini kamu sebut Demaset, Lighthouse, Becker? Tanda khas dari AR dokter. Ada berapa? Ini yang saya sebutkan ada 14. Kamu nemu berapa? Berapa ada yang tidak dilakukan dokter. Untuk pemeriksaan yang pertama dari Demaset negatif, yang Lighthouse yang dari wajah itu juga tidak tampak dokter. Untuk korigannya positif, namun memang nggak yang terlalu jelas dok saat itu. Kemudian dari kuku yang Quinkle-nya negatif, kemudian yang water hemar pulse-nya positif dok. Oke. Jadi kamu curiga AR pada pasien ini kan? Kira-kira gambaran EKG-nya akan menunjukkan apa? Kira-kira EKG pasien ini akan menunjukkan apa? Mungkin bisa ditemukan LVH dokter. LVH. Kalau VSD gambaran EKG-nya apa? Jadi kan VSD pasien ini. VSD juga. LVH juga. LVH. Kalau ASD EKG-nya apa? ASD mungkin yang paling sering ditemukan RBBB gitu. Kemudian bisa Iya Pak, ASD EKG-nya apa? Mungkin RAD dok, kemudian RPH, RAE dokter. Oke, bisingnya apa kalau ASD? Pada ASD lebih sering ditemukan split, S2 split. Ada bisingnya nggak? Bising sering split nih dok. Split kan bukan bising. Ayo, bisingnya ASD apa? Apa? Yang di karpet 1 cuman novel. Sari. Izin menjawab dokter, di ASD bisa ada bising seperti adanya PS relatif ataupun TR karena adanya overload. Apa bisingnya PS relatif? Systolic murmur dokter. Systolic apa? Systolic ejection murmur. Oke. EKG-nya lihat harus cocok sama apa yang kamu curigai dari pemeriksaan fisik. Kamu kan curiga LPH. Eko nanti. Kamu lihat EKG. Yuk, baca EKG-nya. Lihat satu lagi. Kalau PDA apa EKG? Apa? PDA tadi. Bisa LVH dokter karena overload kiri dokter. Namun bisa selanjutnya menjadi biventricular. Tandanya biventricular hypertrophy apa di EKG? Kurzweil phenomenon. Gimana itu bentuknya? Amplitudenya lebih dari 50. Amplitudo di mana? Di prekordial.
50. Dan sok. Ini dok, untuk tanda biventricular hypertrophy biasanya berarti ada tanda-tanda RVH sama LVH dok. Jadi kalau kita lihat di aksesnya biasanya aksesnya ke kanan dok, dengan dia di lip prekordialnya itu R maupun S-nya itu dia tinggi-tinggi dok. Jadi R-nya dalam maupun S-nya di dalam dok. Itu dong. Nomornya R plus S. R tambah S-nya. Mana katanya mau dicam lagi. Ayo. Antuk semua badanku. Berapa? Lebih dari 50 dok. Lebih dari 50? Iya. Referensinya apa itu lebih dari 50? Dari Frontiers dok, dari jurnalnya, dari Frontiers dok. Jadi diambil dari retrospektif tadi dok, jadi 800 pediatrik, pasien pediatrik dok. 50? 50 dok. Itu dari observational study dok. Jadi dari 800 pediatric patient, cut-off-nya di 50. Jadi harus bisa menghubungkan anamnesis, pemeriksaan fisik, EKG ya. Baru nanti ronsen, pemeriksaan penunjang yang lain. Jangan ujuk-ujuk kalian cuma melihat hasil echo. Pemeriksaan fisik itu penting. Pakai stetoskop yang betul-betul bisa mendengarkan, jangan asal stetoskop. Oke, ini apa EKG-nya? Kamu sendiri aja sih. Kamu lainnya siapa temennya? Kasihan kamu. Siapa teman bangsalnya yang satu lagi? Mana? Atri mana? Atri sedang. KB dok sepertinya dok. Dokter Atri kalau dibawa dengan dokter Dipta yang di Wisnu Murti yang diekspat dengan dokter Diandra dan juga dokter Razi. Di atasmu siapa? Di atas PPDS semester A atau levelnya dia. level di atasnya beliau adalah Ini aja deh. Akas. Yang tak kulupakan. Izin dok. Ini EKG dengan irama sinus dok. Irama dasarnya sinus. Sinus takikardia ini sekitar 120 kali per menit reguler. Kemudian dengan aksis yang normal aksis dok. Lalu kemudian di sini jika kita lihat mungkin untuk amplitudo di lip prekordial ini agak cukup tinggi dokter, terutama mungkin di transitional zone di V3, V4, V5 itu mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dikali 5 mungkin hampir lebih dari 50 kotak kecil ke atas, mendekati kesan ke arah Kurzweil phenomenon. Profil ventrikel kiri. Biventricular hypertrophy. Berapa kamu jumlahin? Berapa tadi? Itu pada satu lead atau kamu lead V1 ditambah V6? Kalau Kurzweil pada satu lead, tapi di lead yang transitional zone di V3, V4 atau V5. Izin dok, ini sebenarnya agak sulit untuk mengkalkulasi dok, karena EKG-nya tumpang tindih dok. Tapi mungkin kesannya bisa ke arah sana. Ya, oke. Jadi kalau dengan gambaran EKG seperti ini kan kemungkinan left ventricle hypertrophy ya. Mungkin right ventricle-nya juga sudah mengalami hypertrophy. Volume apa pressure overload? Kalau untuk ke arah strain dok, mungkin bisa disertai dengan LVH dan juga depresi di daerah V6, V5 atau 1 AVL dok. Tapi ini mungkin
untuk EKG ini belum terlihat ke arah sana, dokter. Mungkin ini lebih ke arah volume overload. Oke. Jadi cocok dengan data klinismu yang sebelumnya ya. Amnesisnya kan klinisnya Veller, EKG-mu, EKG. Pemeriksaan fisikmu kamu nemu wide pulse pressure, diastolic murmur early, terkait AR, LVH, mungkin juga ada RVH. Ada ventricle heaving apa lifting enggak? Apa tapping enggak? Pemeriksaanmu. Kamu tahu nggak ventricle heaving, ventricle tapping itu apa? Menggambarkan apa? Belum. Ya, harusnya laporan pagi kita udah nggak pemeriksaan fisik ya, kita udah levelnya udah menganalisis. Ya, Chief. Cocok dokter. Tadi sudah disebutkan bahwa LVH-nya lebih ke volume karena dari untuk yang AR bukan yang akut dokter. Jadi karena overload volume yang lama, kemudian terjadi adaptasi dari LV dokter. Kemudian makin lama semakin terjadi dilatasi atau LV eksentrik overload. Ya, kalau kayak gini kamu udah punya data sampai EKG. Ronsennya apa kira-kira? Sebelum buka ronsen, kamu akan membayangkan ronsennya pasien seperti apa? Karena membayangkan LVH dokter, jadi mungkin apexnya akan tertanam. Kemudian untuk yang CTR rasionya itu lebih dari 0,5 kardiomegali dokter. Buka ronsennya ada. Nah, turun. Nah, ini EKG nih. Apa ini? Ini pasien yang sama. Oh, berubah. Kamu apain? Tadi pas UGD ya? EKG awal gitu. Kok malah seperti ini? Hari keberapa ini? Yalah, ini hari keberapa ini? Di tanggal 23. Berapa hari keberapa perawatan dia? Masih di hari yang sama, pasien masuk tanggal 23 dokter. Oke, bacaannya apa? Untuk iramanya AF dokter. Kemudian untuk iramanya AF, kemudian aksisnya normal aksis dokter. Aan jaga semalam. Lihat pasien ini. Enggak. Pasien pulang ya. V5 V6. AF terus aksisnya dengan aksisnya RAD dokter. RAD. Kemudian ada LVH juga dokter dengan RV strength. Berubah ya. Keluhannya apa ini? Kenapa jam ini pas nyampe ke sawah? Ini pasien pas di segera sampai ke sawah. EKG seperti ini. Oke. Terus ronsennya?
EKG-nya EKG sendiri dokter. Tapi maksudnya waktu pasien ini saat itu saya jaga mempertanyakan apakah itu EKG pada pasien ini sama dokter, karena berubah. Saat terima bukan saya kebetulan dokter, saya terima di hari berikutnya, tapi di EKG oleh yang jaga. Untuk ronsennya kardiomegali dengan LVH, kemudian juga terdapat peningkatan corakan bronkofaskular dokter. Ada kesan fibrosis di pulmodextra. Kardiomegali dengan LVH dan RVH juga. Ini batas jantung sebelah kanan melebihi midline dokter. Batas jantung sebelah kanan melebihi dari setengah atau bagian apa sih? Nah ini jelasin. Dok, dari gambar ronsen ini pertama kita perlu melihat apakah Dengarkan penjelasan kakak. Nuhun sewu dokter, jadi seharusnya jika kita membaca ronsen, kita melihat dulu data pasien ada identitasnya atau pembuatan. Kemudian kita memastikan apakah inspirasinya cukup. Pada pasien ini kita dapatkan ada FIC-nya 8 ya dokter, sehingga cukup untuk inspirasinya. Kemudian Berapa? sehingga saya 7 sampai 10 ya dok. Kemudian didapat juga sistem tulangnya intak ya dokter, di bagian kostanya maupun tulang di sekitarnya. Kemudian seperti yang sampaikan dokter Zizi, memang pada pasien ini kita dapatkan adanya kardiomegali, di mana kita bisa melihat untuk CTR-nya melebihi 0,5. Kemudian juga didapatkan adanya LVH karena kita bisa melihat untuk apex jantungnya tenggelam. Menghitung CTR gimana? Gitu dokter. Dihitungnya dengan kita menarik garis tengah, kemudian kita tambahkan dari linea mediana ini ke bagian kanan, ke garis yang paling lebar, kemudian juga ke bagian kiri dokter yang paling lebar kita jumlahkan, kita bagi segaris kan? Mboten dok, yang penting paling lebar dibagi dua. Kemudian kami bagi dokter, jika di atas 0,5 maka terdapat pembesaran CTR. Kemudian didapatkan juga sesuai setuju dengan dokter Zizi, didapatkan adanya LVH karena ada penurunan atau tenggelam dari apex jantungnya. Kemudian untuk RPH gitu. Kalau RVH sebenarnya lebih baik jika kita mengambil gambar dari lateral ya dokter, karena kita bisa melihat jantungnya akan maju ke depan karena memang posisinya ada di depan. Maksud saya non sewu. Kemudian tadi di bagiannya ada, kita juga ada RAI juga. Kita melihat adanya pelebaran dari atau double contour ya dok, jadi melebihi setengah dari lapang paru yang sebelah kanan dokter. Kita juga bisa curiga adanya LAE karena untuk pinggang jantungnya terlihat lebih besar juga dokter. Pinggang jantung yang mana? Non sewu dok, yang sebelah sini dokter. Kalau pulmonal side yang mana? Seharusnya kita menemukan inverted comma sign ya dokter. Di sini biasanya kalau pulmonary Jol itu LA apa pulmo? Seharusnya kalau pulmo di sini ya dok, pulmonar inverted comma sign-nya ya dokter. Kalau yang di sebelah sana, kamu boleh nunjuk siapa yang mau kamu minta tolong. Mas dokter Dimas dokter. Dimas lanjutin. Adik-adik tuh dijelasin, bukan kamu nyuruh-nyuruh doang. Ayo Dimas, LAE sama paru. Ya dok, jadi kalau menurut saya pada pasien ini untuk kardiaknya sendiri sepertinya dia ada right axis, ada right atrial enlargement ya, karena dari midline ke batas sisi kanannya sudah lebih dari 5 cm. Kemudian 5 iya 5 cm.
Kalau ekatrial, pokoknya ya jarak dari sini ke sini dok. Kemudian melebihi dari sepertiga lapang paru juga. Coba saya konfirmasi dok. Mungkin saya salah, tapi 5 angkanya. Ya kemudian kalau yang di sini sebenarnya penonjolannya kalau menurut saya lebih ke arah LA dok, karena ada yang disebut dengan third mogul sign. Jadi ketika left atrial membesar itu bisa jadi ada penonjolan juga, dan sebenarnya pinggang jantungnya sedikit agak. Itu apa yang lengkung itu? Sebenarnya yang bawah sih dok, tapi ketika pada LA pun ketika dia membesar juga ada yang disebut dengan third mogul sign yang yang pinggangnya agak sedikit menonjol begitu dok. Kalau konus sih seharusnya lebih besar lagi harusnya tonjolannya, setahu saya dok. Oke, terima kasih. Oke, buka hasil echo yang terbaru ini ya. Ini yang paling baru, 8 Desember. Enggak, jangan yang ini, yang TE, yang pas rawat inap. Ini nggak di echo. Tidak di echo ya. Terakhir TOE dokter di 12 Februari 2026. Kenapa nggak? Kan di TOE nggak di TE nya dong. Itu jika sebelum TOE hanya kreatif echo-nya. Waktu itu dengan saya dok, non sewu dok. Waktu ini kalau seingat saya ingat bapak ini dok. Nah ini jadi memang kalau di awal kita eko untuk apa dok? Bukan eko lengkap dok, hanya eko untuk screening mau dok, menyesuaikan dengan TTE sebelumnya. Kira-kira temuannya akan apa ketika kita melakukan TOE dokter? Desember. Uh, Kan kita udah diskusi tuh, harusnya ada LVH, harusnya ada AR severe, harusnya ada bising apa tadi kamu, trikuspid, regurgitasi. Non sewu dok, kalau seingat saya dokter, memang pada pasien ini untuk LVH-nya saya agak lupa dok, tapi nama AR-nya memang ada dok, waktu itu severe dok dari gambarannya. Kemudian juga kita masih curiga ada ruptur sinus falsafa juga pada pasien dok, karena terlihat pada gambaran short axis dan juga di long axis-nya dengan TEE. Untuk AST kreasionalnya juga ketika kita lakukan penggambaran di IAS-nya juga kita bisa melihat ada shunt-nya dokter. Jadi memang temukan ada AR dan juga ruptur sinus falsafa. Severe ya? AR-nya severe. Semua data yang kita diskusikan. Oke, cocok dokter. TR-nya moderate? TR-nya itu kemarin moderate dokter, kalau dari hasil gambar TOE-nya dok. Tadi enggak? Saya sekolah itu waktu ini dok, jadi pasiennya memang terdengar memang 3/6 juga sih dok, saya tidak yang gitu dok. Terus akhirnya terapinya apa? Jadi itu yang saya maksud, bahwa kalian kalau bisa merunutkan anamnesis, pemeriksaan fisik pun harus detail. Itu wajib. Anda harus kuasai 7 konstan. Kemudian EKG-nya cocok apa enggak. Jadi sebelum kamu maju ke pemeriksaan berikutnya, kamu udah punya dugaan, ini EKG-nya harusnya nanti seperti ini, baru kamu lihat EKG-nya. Itu menantang dirimu sendiri untuk memahami runutan patofisiologi dari pasien. Terus kemudian, echo-nya apa, ronsennya apa, terus baru echo-nya apa. Jadi tidak ujuk-ujuk kamu ke echo. Kalaupun suatu saat, ternyata kok echo-nya beda sekali dengan pemeriksaan yang saya dengarkan, recek lagi pemeriksaan fisikmu. Jadi kalau di echo bawa stetoskop. Di situ kita betul-betul akan belajar anatomi dan juga pemeriksaan fisik. Jadi jangan cuma taruh probe tanpa tahu nih diagnosisnya apa, nih pasien apa. Jadi sebelum kamu taruh probe, tanya pada dirimu, kira-kira saya akan menemukan apa di echo itu dengan klinis seperti ini. Karena kadang-kadang ada klinisnya apa, ekonya apa, meskipun nanti akan dikoreksi sama konsulen ya. Cuma dalam rangka belajar itu, kalian harus melatih seperti itu. Selalu bawa stetoskop di eko. Karena di situ kalian akan, ini bising mitral regurgitasnya seperti ini, AR seperti ini. Gitu. Terus akhirnya pasiennya dilakukan terapinya apa saja? Perkembangannya membaik ya? Failernya teratasi? Failernya teratasi dokter. Terapi pada awal pasien ini meninggal dengan oksigen oksigenasi, diberikan juga furosemide injeksi. Ya, terapi pulang aja. Terapi pulang kenapa masih pakai phenoxymetilpenicillin? Memang pasien ini rematik kardis.
Fungsinya apa phenoxymethylpenicillin? Semua terapi yang kamu tulis di situ harus bisa dipertanggungjawabkan manfaatnya untuk apa. Kenapa pakai phenoxymethylpenicillin? Kapan itu dipakai? Hah? Non sewu dokter, menika di anamnesis memang disampaikan bahwa pasien ada keluhan sesak nafas sejak kecil, dikatakan ada bocor jantung, dok, dicurigai RHD kalau saya tidak salah memahami, dok. Pokoknya cocok nggak ke RHD? Dari eko yang sebelum operasi non sewu dokter Eta, yang sebelum bulan Oktober, sepertinya ada PSD, Iya, dok. PSD, vegetasi, Hmm, R kok pakai rematik, kecuali di echo. Kamu kan echonya bangun udah sampai TEE, masa nggak bisa menentukan itu RHD apa enggak? nggih, dok. Konsekuensinya kan kamu long life itu, kamu mau ngasih antibiotik seumur hidup. Coba lihat morfologi mitralnya. MR nggak ada tulisan penebalan. Makanya kalau kamu menemukan kelainan di katup pada echo, sebaiknya juga dideskripsikan itu mau mengarah kemana. Ini kan nggak ada ke arah rematik. Gimana? Phenoxymethylpenicillinmu untuk apa? Ini kan congenital heart kan ini? PSD. Congenital heart. Kenapa? Untuk indikasi apa phenoxymethylpenicillin? Diagnosismu apa? Diagnosismu apa? Ini saya bingung. Yang di situ harus yang tahu apa yang dilihat. Operator. Bantu. Naik turun, naik turun. Diagnosismu apa? Diagnosismu apa? Kenapa kamu dapat phenoxymethylpenicillin? Coba stop. AF, PSD, IE, mana? Ada RHD. Tapi kenapa kamu kasih phenoxymethylpenicillin? Ji, kenapa kamu malah melihat saya? Ayo jawab. Kenapa? Profilaksis RHD-nya. EHD. Kapan diberikan profilaksis EHD? Yuk yang struktural jawab. Kapan kita memberikan profilaksis rheumatic heart disease? Itu Noval sama Sani. Kan lagi di karpet. Di karpet nggak ada. Kamu di karpet? Oh mau menjawab? Oh ya silakan. Ya di sini. Jadi dok, dengan Adi sebagai karpet 1 dokter, menikah untuk phenoxymethylpenicillin biasanya diberikan sebagai tata laksana demam rematik akut, kemudian juga sebagai profilaksis daripada profilaksis primer daripada demam rematik akut atau pada pasien dengan penyakit jantung rematik. Berarti pasiennya harus ada demam rematik akut dulu baru kamu kasih profilaksis phenoxymethyl. J dokter. Ini perlu nggak? Kalau pasien memang tidak memiliki riwayat sebelumnya, tidak dokter. Gimana biasanya kalau di anak-anak tuh, misalnya dia ada nyeri tenggorokan yang kurang jelas, tidak memenuhi kriteria Jones, paling yang direkomendasikan tuh screening rematik dengan eko atau pemeriksaan fisik sebelumnya. Jadi gimana sih? Kenapa kamu kasih profilaksis rematik? Mas. Obatmu semua, obat pulangmu apa? Terapi pulangmu apa? Gitu ya? Furosemid, digoxin, bisoprolol, kandesartan, spironolactone. Kenapa kamu kombinasi ya? Ji, kenapa dapat digoxin, bisoprolol? Pulang sinus atau AF? Tidak di EKG ulang dokter. Auskultasimu apa? Asuransi masih AF dokter. Kesannya Ya, AF. irregular. Kenapa pulang tidak di EKG? Kenapa kamu kombinasi digoxin dan bisoprolol?
Eh, Kenapa kamu kasih kandesartan sih? Ini dok, untuk failure-nya dokter. Hah? Untuk failure-nya. Kenapa kamu pilihnya kandesartan bukan ACE? Bagaimana algoritma tata laksana heart failure terkait dengan pemberian ACE atau ARB? Udah baca? Belum sampai sana dokter. Kamu minggu ke? Masuk keempat. Minggu keempat. Yang habis selesai bangsal siapa? Yang habis selesai catatan sebelum ini siapa? Iko dengan dokter Tovel, dokter Udah baca guideline heart failure belum? Jelasin terapi heart failure. Udah baca belum? Sampun dokter. Ya, jelasin. Untuk Tata laksana ini. Setuju nggak? izin dokter. Kalau untuk terapi heart memang yang kita kenal ada 4 atau mungkin 5 termasuk rehab dok. ACE, ARB, terus bisa beta blocker, MRA, dan SGLT2 inhibitor. Pada pasien ini diberikan ARB, MRA, dan beta blocker dokter. Dengan untuk ARB-nya sendiri memang juga mungkin diperlukan pada pasien dengan AR untuk menurunkan afterload-nya sehingga bisa mengurangi rigornya dok. Kapan memilih ACE, kapan memilih ARB, kapan memilih ARNI? Sebenarnya kalau ARB digunakan kalau pasien intoleran terhadap ACE dok. Jadi kalau sebenarnya awalnya kita memberikan ACE, terus kalau memang kita Intoleransi itu bagaimana Topel? misalnya ada muncul efek samping seperti batuk dokter karena peningkatan Ada predikatnya. nggak pasien Ada batuk dokter. batuk karena pneumonia atau batuk karena ACE? Dari pneumonia, dari pulmo tidak setuju pneumonia dokter. Jadi batuk karena ACE. Bina membedakan batuk karena ACE sama batuk karena pneumonia. Mungkin kalau sudah tidak sudah omit dari ACE-nya mungkin batuknya hilang. Ini hilang setelah kamu kasih kandesartan. Dari paru sebetulnya mengarah ke asma persisten dokter. Maka dari itu diberikan seretide. Apa ACE bikin batuk? Patofisiologi ACE Karena inhibitor. reseptornya di paru. Reseptornya di paru. Reseptor apa, Dok? Reseptor apa di paru? Ada bla 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 yang bikin dia batuk. Apa? Isi dokter dari Razi Stasa KP1 dokter. Kalau untuk yang kenapa dia batuk dokter, karena ada di situ mekanisme bradikinin dokter. Karena salah satunya bradikinin itu salah satu untuk membuat batuk kering dokter, izin dokter. Jadi kamu harus tahu itu Pak untuk mekanisme masing-masing obat yang kita berikan. Dan guideline harus dibaca kalau Stasa KP1, guideline heart failure, ACS, chronic CCV dan semua guideline-guideline yang bermanfaat untuk itu. Paling nggak kalau kamu nggak bisa halaman 1 sampai halaman terakhir, box-boxnya itu atau grafik-grafiknya itu harus terbaca. Supaya kita bisa selalu menyesuaikan kenapa sih kita ngasih ini mekanisme kerjanya apa, farmakologinya bagaimana, itu harus tahu. Ya. Kreatininnya berapa ya? Oh iya, asma persisten kok dapat bisoprolol dokter Diana ya? Nggak, bayi. kreatinnya 1,08 dokter saat datang dok. Ya, jadi nggak apa-apa paru mendiagnosis itu, tapi kita juga bisa diskusi apa memang betul asma, karena terkait bahwa nantinya akan ada obat seretide gitu kan. Pas kamu pulang kan heart rate-nya berapa? Karena kamu kasih digoxin dan bisoprolol. Furosemidnya 110. Artinya pemikiran saya pasiennya kamu lain masih kongestri gitu.
kan pulangnya, ya kamu periksa. Heart rate-nya berapa pas kamu pulangin? Yang gak apal ya? 70 dokter. Yakin? Iya dokter. Ini waktu TTV waktu pulang. Kenapa dikombinasi bisoprolol dan digoxin? Itu masih ada krekos bising, ini pas pulang nih? Enggak tuh masih ada krekos bising tentang lapangan paru. Untuk TTV-nya kemarin saya sesuaikan waktu pas pulang dok. Kalau yang pemeriksaan fisik waktu awal. Lagi yang pernah Chief Bangsal itu kalau yang di sini yang ditulis pemeriksaan waktu pulang atau pemeriksaan waktu awal? Seharusnya saat pulang dokter. Harusnya. Nggih, termasuk juga karena diupdate dok. Non sewa dokter. Ya, kalau memang itu adalah pemeriksaan pulang berarti ya nanti tolong chiefnya sebelum pulang dicek ya surat pulangnya, dipastikan memang itu adalah kondisi yang paling akhir. Karena kalau lihat pemeriksaan fisik yang sekarang seharusnya pasiennya belum pulang. Ya, jadi bisa jalan. Di rehab nggak? Kemarin di 6 minute dok. Oh, Nggih. Saya dok, kemudian tapi kemarin kebetulan yang ikut 6 minute dengan Dokter Mulia Ananda. Sudah layak pulang belum dokter Mulia pasiennya? Sudah dok, sudah. Kemarin saya kebetulan ketemu waktu visit dok dengan dokter Irsad, pasiennya bukan. Maksud saya ikut saat visit dok, pasiennya sudah segar, bajunya sudah bersih, sudah jalan-jalan ke toilet dan ke lobi-lobi ke sawah dokter. Namun hasil 6 minute-nya kemarin monggo dokter Mulia. Untuk Pak Solihin ini kemarin kita sudah lakukan 6 minute di mana didapatkan pasien dengan jarak tempuhnya dalam 6 menit 353 meter, kemudian dengan 4,16 match cukup baik dokter. Jadi di mana pada sebelum dilakukan 6 minute dengan tekanan darah 136/38, nadinya 105 kali per menit dok sebelum memulai. Kurang tahu dok. Pasca latihan tekanan darah dengan 134/41 dengan nadinya 122 kali per menit. Kalau heart rate 100 layak olahraga nggak? Ya, namun karena pasien memang sebenarnya tidak ada kontraindikasi, namun kita melakukan penyesuaian terhadap target heart rate restingnya dokter pada pasien-pasien yang dilakukan 6 minute kemudian nanti direncanakan pulang. Oke, berarti planning berikut pasien ini apa pulang terus kontrol aja atau gimana? Dengan kondisi dia resting sebelum olahraga aja 100 kali per menit. Gitu, izin menjawab juga dokter. Jadi kan memang pada pasien rate awal 105, setelah latihan 122. Mungkin menikah alasan mengapa pasien mendapatkan double digoxin dengan bisoprolol juga dokter saat pulang. Menikah untuk plan kami untuk pasien ini pos olahraga 120, pos restingnya balik pos bangsal dicek lagi nggak? Menikah mboten dok, hanya saat setelah olahraga mawon dokter. Yang enggak, nanti akan kami perbaiki dokter. Terus planning berikutnya? Nah, kemudian untuk planning pasien ini terkait dengan jaraknya sudah 4,6 meter gedok sesungguhnya, atau tadi sudah dikatakan dokter Mulia 300 meter menikah jika kita konvensikan dalam 30 menit antara 1.700 sampai 1.800 meter, sehingga untuk latihannya selama 4 minggu ke depan kita rencanakan di minggu pertama pasien dapat latihan jalan 1.100 meter dalam 30 menit dokter pada pasien itu. Kemudian karena IF pasien ini adalah 47%, kami juga harapkan tiap minggu dapat naik 100 meter per 30 menitnya dengan target latihan 1 minggu 5 hari dalam 1 minggu, bisa lebih tapi tidak bisa kurang.
Seperti itu, dokter. Sebenarnya kan ada underlying yang lebih penting di pasien ini ya. Apa? Oh gitu ya. Berdasarkan jarak yang ditempuh dari meds-nya, dokter. Menika terkait dengan peningkatan untuk target tiap minggunya, dokter. Jadi juga kami tidak terlalu tinggi, kan bisa sampai 200 meter per minggunya, dokter. Nah, karena pasien juga HFmrEF nggak, dok, 47 IF-nya, sehingga kami hanya naikkan 100 meter per minggunya, dokter. Dan juga kami batasi untuk cairannya. Sebenarnya terkait dengan gangguan struktural pada pasien ini, beliau juga masuk ke dalam list yang kita konferensi bedahkan untuk RKB terkait dengan temuan adanya AR severe serta adanya ruptur sinus falsafa pasca tindakan, dokter. Insya Allah hari ini ya rencana hendak di KB-kan ya. Hari ini di KB kan. Oke, siap. Nanti kami akan lacak hasil KB-nya dan juga akan kami lacak untuk tata laksana selanjutnya pada pasien ini, dokter. Ya. Oke. Ya, walaupun sebenarnya ada pertanyaan yang lebih penting, yaitu kenapa pasien ini post-op-nya malah jadi AR severe. Ini menurut saya udah kemarin sempat diskusi juga dengan TSBTKV, dok. Jadi memang dari dokter Haryo juga sempat menanyakan mengapa sayangnya kita tidak bisa mengakses video durante tindakan ya, dok, saat kita konferensi bedah. Namun dari beliau terkait dengan tipe VSD-nya yang DCSA, kemungkinan saat dilakukan penjahitan, dokter mungkin tertarik, dok, sedikit tertarik di bagian sinus aortanya, sinus falsafa di aortanya, sehingga pada pasien ini terjadi AR severe, dokter. Namun yang sedikit tidak cocok juga disampaikan ada repair untuk sinus falsafanya. Namun mengapa kok pada pasien ini didapatkan adanya AR severe? Itulah mengapa direncanakan untuk KB ulang sambil dilihat kembali untuk video tindakannya, dok, kemarin dari PTKV dari KB sebelumnya. Oke, ya. Siap, dokter. Ya. Dokter Isat mau ada tambahan? Ada, dok, dari kalau tentir menikah berdasarkan permintaan mawon, dokter. Kalau yang namun sewu. Kami ada klub kemarin, dok, ada klub yang tentang hipertensi, kemudian ada klub dengan dokter Vera juga untuk aritmia klub, beberapa materi ada. Ada kemarin Eko dengan dokter Daniel bersama remaja. Sebelumnya belum ada, dokter. Kalau yang rutin belum, dok, kalau pemeriksaan fisik, dok. Dari kami remaja. Nanti akan kami diskusikan, dokter. Siap. Ya, dok, untuk diadakan kembali nih kepada si Scientific IKRS. Bukan. Ilmu ini, dokter. Luar biasa sekali. Ilmu. Dokter Mulia Ananda, dokter. Itu biasanya dulu kalau kami dengan chiefnya, dokter, maksudnya saat di sela-sela kami visit pasien pagi sebelum laporan pagi, dia ajarkan sedikit-sedikit, dok. Namun ada penting, dokter. Oke, dokter, baik. Terima kasih, dokter. Nanti akan kami godok kembali dari tim IKRS terkait dengan ilmiah atau bimbingan khusus yang perlu kita berikan kepada PDS. Izin saya simpulkan, dokter. Jadi atas nama Tuan
Mus usia 50 tahun, 30 tahun, pasien post operasi dengan saat ini result dapatkan adanya AR severe dan juga didapatkan adanya ruptus sinus falsafah. Pada pasien ini memang sudah diplankan untuk konferensi bedah, mungkin akan perlu kita lacak untuk hasil konferensi bedahnya dan juga perlu kita sesuaikan lagi untuk tata laksana definitif pada pasien ini sehingga dapat memberikan luaran yang baik untuk pasien ke depannya. Dan juga diperlukan untuk ini nih pemahaman yang komprehensif pada pasien terkait dengan anamnesis, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang sehingga dapat menentukan terapi terbaik pada pasien. Mungkin demikian dapat kita sampaikan pada laporan pagi hari ini. Sebelum kita tutup interview pagi ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Semoga dapat diberikan kelancaran untuk hari ini. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.